ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. Ya, alhamdulillah, insyaallah di Baitul Lail malam ini kita akan bahas hadis nomor 30 ya. 29 malam sudah ada. Habis air kan? Habis ya? Oh. Belum ada ini, belum ada yang masuk. Ya, pada tukar Firman. Firman. Ya, mana? Firman. An Abi Tha'labata An Abi Tha'labata al-Khushaniyah Jurtumi bin Nasirin An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha rawahu Daruqutni wa ghairuhu Hadits hasan. Terjem ya Johan. Dari Abu Tha'labah al-Khushani Jurtum bin Nashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Dia menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dia mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia mendiamkan beberapa hal karena sayang kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis riwayat Daruqutni dan lainnya. Baik. Ya, hadis ini hadis ke-30. Jadi memang hadis ini ada 4 ungkapan ya. Yang pertama faraidho, yang kedua apa? Hudud, terus yang keempat ya terkait dengan tahrim, harrama asya, terus wasakata an asya al-maskur anha. Artinya ada 4 faraid, hadda hududan, Haram asya. ketika haram asya, Wasakata anil asya. sakata an asya. Jadi ada 4 hal. Di dalam agama kita tidak lepas dari 4 ini. Ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Dipanggil. Ingat yang ya. Jadi sekali lagi ada 4 kata kunci terkait kehidupan kita di dunia ini yang diatur oleh agama kita. Jadi Nabi SAW mengikhtisorkan atau meringkas dalam 4 hal. Sekarang kita ambil yang pertama dulu. Laqad kanat awwala qadiyatin yatanawalu al-hadith bayan mawqifil mukallaf. Ustaz Afgan. Saya tahu ya. Pada terus ya. Ya. Jadi 4 kata kunci dalam agama kita itu yang pertama adalah terkait al-awamir. Terkait al-awamir.
Artinya perintah-perintah Allah yang bersifat wajib, yang bersifat fardu. Jadi kita ini dalam beragama kita, satu ada yang fardu. Nah, nanti fardu dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama fardu Ain. yang kedua fardu Kifayah. kifayah. Ya, secara umum adalah fardu ain. Nanti ada yang fardu kifayah. Ya. Jadi innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Artinya apa? Ketika Allah sudah membuat aturan terkait kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada kita semuanya, maka apa larangan Nabi SAW? Fala tudayyi'uha. Jangan kalian menyepelekannya, jangan kalian menyia-nyiakannya, jangan kalian apa mana lainnya. Nah, ya itu artinya sia-sia ya, bilang. Jadi jangan dibiarkan sia-sia. Artinya jangan menggampangkannya. Artinya antum harus punya perhatian besar terkait al-furud atau al-faraid. Contohnya apa? Gampang, sholat 5 waktu. Ya, ini jangan sampai kita menyepelekan 5 waktu. Khamsu shalawatin fil yawmi wal lailah. Artinya apa? Usahakan laksanakan kewajiban ini. Ini minimal ya. Dilaksanakan yang 5 ini. Usahakan bisa lebih. Bukan lebih jumlahnya loh ya. Artinya melaksanakan dengan penuh apa? Mujahadah. Penuh kebaikan, penuh ihsan. Berarti apa? Kita usahakan sholat 5 waktu ini selalu berjamaah. Baru kemarin saya ketemu ada teman saking perhatian dengan sholat jamaah, kita aja naik gunung. Kata dia apa? Di gunung ada masjid. Masya Allah. Di gunung ada masjid nggak katanya? Emang kenapa? Nanti kalau nggak ada masjid saya nggak bisa jamaah katanya. Ya, kalau wali ya, kekasih Allah. Ya cuma ya jangan terlalu ekstrim gitu. Masa di gunung terus nggak sholat jamaah, itu kan nggak begitu. Artinya masjid ini kan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Betul tidak? Jadi khususnya umat Islam ini adalah dijadikan bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Artinya dia suci, mensuci. Itu yang harus dipegang ya. Jadi kalau naik gunung ada masjid enggak? Ya di gunung ada masjid. Ya bukan berarti terus nggak bisa berjamaah, ya bisa saja. Karena tanah dimanapun itu adalah masjid selama suci. Ya intinya kita ambil baiknya saja. Artinya dia itu betul-betul memperhatikan Sholat jamaah. Berjamaah, sholat wajib. Hebat itu. Bagus sekali. Ada kawan mau ketemu rekan bisnisnya, tiba-tiba azan berkumandang. Teman bisnisnya janjian nggak datang. Sholat enggak ya? Artinya mau jamaah ke masjid dulu atau nungguin dulu? Kalau ditinggal sholat, takutnya dia datang. Kalau datang dia nggak ada, bubarlah bisnisnya. Ya kan? Akhirnya dipikir, ditimbang. Ya bismillah, saya berangkat ke masjid. Apa yang terjadi ya? Ketemu di masjid. Tidak. Habis sholat dia balik ke tempatnya tadi. Kemudian tiba-tiba temannya telepon, "Bang, maaf ini aku terlambat."
Nah, kan? Aku terlambat. Oh ya siap. Akhirnya datang ketemu deal deh. Bisnisnya deal. Artinya apa? Dia jaga itu kewajiban, dia perhatikan, dia laksanakan dengan berjamaah. Alhamdulillah. Selesai. Gitu. Ini real lagi di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang yang mau dieksekusi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Kenapa Al-Hajjaj bin Yusuf? Araftum? Man ilham? Ya, seorang yang bengis. Tapi ini jangan dicontoh ya. Al-Hajjaj bin Yusuf ini termasuk semacam kayak gubernur dan orangnya kuat, bahasa Arabnya bagus, fasih, afsahul Arab saat itu ya. Satu lagi, plusnya lagi, hafal Quran. Wah ini ya mungkin dianggap Quran itu hanya keluar dari tenggorokannya saja, hatinya nggak masuk ke hati, kejam orangnya, kejam sekali. Pokoknya nggak cocok sama pemerintah, penggal kepala. Nah, suatu saat ada satu orang yang mau dieksekusi, terus ketemu sama kalau bisa cucu Umar bin Khattab. Al-Hajjaj itu nyuruh tolong eksekusi orang, habisi orang, selesaikan orang. Apa kata dia? Dia nanya, sampai tadi sholat subuh di masjid apa enggak? Hal salaita subha fil masjid? Apa jawab dia? Kenapa nanya begitu? Kalau mau eksekusi aja kok nanya sholat subuh di masjid. Akhirnya apa? Saya mau sholat di masjid, jamaah subuh tadi dilepas sama cucunya Umar itu. Dilepas. Hajat marah. Kenapa dilepas? Kenapa? Kata dia, aku mendengar pamanku, orang tua aku kalau salah ya. Pokoknya tergantung kalau lah. Hadisnya nyambung dengan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggunganku. Di mati. Makanya dia selamat sampai sholat subuh kan berjamaah. Sudah pulang saja. Bukan berarti antum pas subuh biar selamat gitu. Jadi kayak gitu bukan. Artinya lillahi ta'ala. Artinya kembali dalam rangka menjaga kewajiban. Di antaranya sholat. Ya nanti lari berikutnya ke puasa, saum Ramadan. Ya untuk menjaga betul puasa Ramadan itu. Karena Ramadan cuma sekali setahun. Jangan berharap Ramadan 2 kali. Bid'ah namanya itu. Ya Ramadan masa 2 kali, ya sekali aja. Nah, apa ya belum 30? Kiranya Ramadan 2 kali. Akhir bulan tak tahu. Tapi kan itu bukan beda tahun, kan kita pakai tahun Hijriah. Aku nggak pakai itu mas. Lebarannya 2 kali. Ya lebarannya 2 kali. Ya kembali ya. Jadi Ramadan, jaga Ramadan itu. Karena atuk-atuknya dalam 1 tahun itu. Perhatikan betul. Artinya puasa yang betul. Makanya hadisnya apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Poinnya di situ. Shom Ramadan. Kewajiban-kewajiban yang lain. Apa selain itu? Haji. Bagi yang mampu. Ketika berangkat haji, ketika ibadah haji, ia jaga ibadah haji. Faman farada fihi minal hajja wala nusuqa wala jihad. Jadi kalau lagi haji jangan berantem. Haji malah berantem. Saya pernah ada orang habis
haji pulang kan, ya kita nengok lah ya, tamu apa ceritanya? Ini Ustaz, tenda saya di Mina itu sampingnya orang tua. Dia monopoli itu air macam-macam lah ya. Saya marah-marahin dia, saya usir dia. Waduh, ini dia. Lagi haji kok begitu itu. Ya nggak benar kan, wala jidala tadi, wala rafatha, wala suko, wala jidal. Nggak boleh jidal, nggak boleh emosional, nggak boleh impulsif. Apa impulsif itu? Menyimpulkan secara instan cepat tidak. Ya, emosional kan, impulsif itu ya ekstrim lah namanya itu. Sumbu pendek lah kan, berlebih. Nah, artinya ini kewajiban lagi dijalankan, jaga itu kewajiban. Jadi fala tubayyi'u zakat antum tunaikan. Maka ketika berzakat ya jaga zakatnya itu. Gimana caranya? Zakat berikan kepada yang berhak menerima. Kemudian zakatnya jangan dikurangi. Apalagi zakat itu ambil yang terbaik. Antum petani punya padi, zakat dicari yang paling bagus. Yang paling bagus, jangan yang paling buruk. Ini zakat saya. Jelek sekali. Jangan. Justru cari yang paling bagus. Masih ingat Qabil Habil kan? Qabil korban apa? Kopi. Ini ya buah-buah. Bukan. Hasil Hewan. tanaman. Bagus. Tapi dipilih yang paling busuk, yang jelek-jelek. Sementara Habil korban dengan Hewan. hewan ternaknya yang paling indah, yang paling bagus, yang paling gemuk. Aduh, pokoknya semuanya lah. Maka yang diterima cuma Hadis. dari Habil. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ini kan cerita mereka berdua ini. Diterima dari salah satunya, tidak diterima dari yang lain. Walam yutaqabbal minal akhar. Jadi ini usahakan yang terbaik. Jadi kewajiban lakukan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya saya kalau kesini maghrib mesti ngecek kamar. Dia baru keluar mandi. Kenapa baru mandi gitu? Harusnya mandi 5 menit sebelum sudah beres gitu ya. Nunggu adzan gitu. Ya ilham ya. Insyaallah. Oke, ini ya. Innallaha farada faraidah fala tudayyi'uha. Selanjutnya yang berikutnya. Apa yang kedua? Wahadda hududan fala ta'taduha. Apa artinya had di sini? Batasan. Batasan apa ini? Batasan syariat. Syariat apa ini? Syariat agama. Ya agama. Hudud itu lebih kepada apa namanya? Batasan-batasan terkait kriminal. Ya, hukuman. Kriminal. Jinayat. Jinayat itu ya, kriminal itu. Misalnya apa? Mencuri, apa lagi? Begal, qat'ut thariq, apa lagi? Zina, menuduh berzina, Mukul. ya, membunuh, merampok. Ini hudud, batasan-batasan semua. Jadi kalau kita bicara hudud, yaitu menyakiti orang lain, apalagi sampai tadi ya, membunuh, sampai mencuri, sampai merampok. Mencuri itu tentunya ada batasannya. Berapa dinar kan?
Hah? Mencuri. Ya. Ada batas. Untuk potong tangan. Untuk potong tangan. Kalau potong itu Atau ada harus minimal ini Ada. mau nyuri itu. 5 juta San, 5 juta. Berapa sih? ya segituan Bang. 5 juta. Ah. Aduh juta. 2 juta. Seperempat dinar kalau nggak salah ya. Seperempat dinar ya. Jutaan. Buat nebus tangan itu. Iya, kalau nggak nyampe segitu, kayak Potong. potong. Tapi jangan kemudian nilainya 50. Ya kali Kan nggak nyampe 1 juta gitu. Iya. Intinya jangan mencuri. Mungkin awalnya kecil-kecil, itu namanya dikit-dikit, lama-lama jadi buruk. Iya. Kebiasaan itu, Agak bisa karena terbiasa. nah, karena kebiasaan. Orang bisa mencuri kenapa? Karena biasa. Lama-lama menikmati. Nah ini yang bahaya. Apa namanya? tuh Kleptomania bukan? ada istilah aja tuh saya Hah? buat nutupin. Klepto. Cerita. Orang yang suka Klepto. mencuri. Jadi kalau nggak nikmat, kalau nggak nyuri, itu bahaya. Kalau membunuh apa namanya? Psikopat. Nah, psikopat. Jadi orang membunuh dinikmati. Artinya kejahatan loh ya. Ini kejahatan. Nggak boleh. Jadi maka batasan itu fala ta'taduha, jangan di Belum ngomongin. ibaratnya pagar antum tabrak. Ya jangan. Oke ya. Nah, Di hudud ini ya itu nanti ada di bab fikih, kita belum sampai. Kita nanti sebentar lagi masuk di jual beli. oh baik. Di jual beli baru nih Nikah. nikah. Habis nikah baru Firman nikah. Pelan-pelan. kita masuk di hudud Pelan. ya. Habis nikah udah Iya. Karena habis nikah banyak udah. punya anak, jadi sama tetangga ini berantem. Nah, artinya egonya tuh keluar, egosentrisnya, inginnya dia yang menang. Oke ya. Jadi kalau udah ada batasannya, maka jaga batasan. Artinya antum jaga, jangan sampai masuk ke situ. Perzinahan, perzinahan. Artinya jangan sampai antum masuk ke mukaddimahnya. Mukaddimah. Bukan hanya kita pada mukaddimahnya, zina ada mukaddimah. Artinya apa? Pintunya namanya. Melihat terus-terusan. Antum nggak punya HP nih. HP itu jangan di apa? Pegang terus, plototin terus, jangan. Ini namanya setan Gepeng. gepeng. Ngomongnya Kenapa? Banyak setannya di sini. Kalau ya, hati-hati dengan setan gepeng ini. Antum bisa lihat apa saja. Ya, jangan melewati batas. Jangan melewati batas. Ya. Jadi zina itu ada mukaddimah. Awalnya melihat, akhirnya dibayangkan, akhirnya ketemu orang, oh cocok bayangan saya. Gaskan, gaspol gitu kan. Bahaya. wah Firman rajin katanya. Ya, Iya. gitu ya. Jadi oke, udah jam 11. 11. Jadi jangan dilampaui, jangan ditabrak batasan-batasan. Tapi ingat tadi ya, mukaddimah. Orang suka mencuri kenapa? Awalnya sedikit, dinikmati. Orang mencuri itu kan apa ya? Mendapatkan sesuatu dengan tanpa Usaha. Dengan usaha, usaha. tanpa kerja Oh. keras. Ya. Yang usaha orang lain, antum yang menikmati. Main ambil aja gitu. Kalau di pasar namanya apa? Mutil.
bahasa Gimana teman? jatuh di pasar, Ujung-ujung dikit. tiba-tiba bawa terong 5 di kantongan. Nyopet. Namanya mutil. Bahasa Jawanya loh ya, Mutil. atau bahasa Sunda, bahasa Betawi apa Pak Tobe? Nggak tahu, Nggak tahu ya? mutil juga. Mutil juga sama ya. Hmm. Lama-lama jadi kebiasaan. Ya. Ingat kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Gimana sih? Setiap daging yang tumbuh dari haram maka api neraka lebih layak bagi. Na'udzubillah min dzalik. Gantinya gimana? Hah? Gantinya gimana? Ganti apa itu? Ngambil punya orang. Puasa Tapi soalnya orang- berkurang. Tapi orangnya udah hilang. Hilang ya. Sebenarnya istighfar. Sedekah nggak bisa. Yang istighfar untuk diri kita sendiri, istighfar untuk yang Diambilin. diambil. Kemudian boleh sedekah Atas sama nama dia. Ya, semoga nanti di sana selesai. Ya, banyak-banyak taubat. Oke, yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Tadi memang sesuatu yang diharamkan, tapi lebih kepada hudud ya. Kalau ini keharaman secara umum. Jadi wa harrama asya'a fala tantahikuha. Walaupun yang hudud tadi include di dalam sini. Mirip-mirip hudud saja. Iya. Batasan. Iya. Jawa. Cuma ini haramain asya ini kan lebih luas yang diharamkan. Hudud itu jadi diharamkan juga. Diharamkan. Ini lebih kepada maksiat. Orang berzina ya haram juga. Orang minum khamar haram juga. Apalagi ya? Makan 2B. B2 apa 2B? Ya, B2. 2B. Oh, B2 ya. dia juga. Ya intinya segala macam maksiat maka jangan jangan dilakukan. Jadi harus menjauh. Jadi buat jarak dengan yang haram. Wala taqrabu zina. Zina itu jangan melakukan. Mendekati aja tidak boleh, apalagi mendekati. Ya, jadi yang haram itu sangat-sangat banyak. Dan yang haram itu sudah jelas. Yang haram jelas. Maka jauhi yang haram-haram itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Inna syaitana wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dulu ada cerita. Ada seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah. Ini orang kenal satu kampung, suaranya minta ampun. Nah, tetangganya itu mau bepergian, mau safar, gini. Nah, perjalanan nanti diperkirakan itu banyak halangan dan jalannya rampau. Dia punya anak gadis. Nah, ini yang sudah paruh baya, yang sudah tua nggak masalah lah, nggak bakal ada yang minat gitu lah ya. Dia punya anak gadis satu, bingung mereka, dibawa bahaya, nggak dibawa mesti bagaimana? Nah, dititipin sama si Rohib. Si Rohib ini orang baik, inilah ya, percayalah, bisa dipercaya. Apa yang terjadi ya? Jadi dititipin kan, ya akhirnya dijaga, diambilin makanan, kirim. Setan tuh mulai tuh, bisik-bisik tuh. Nah, itu manusia loh, masa cuma dikasih makan aja? Sepi dia, butuh ngobrol. Sapa dikit lah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Awalnya biasa, lama-lama Terbiasa.
Akhirnya muncul, kok cuma diajak ngomong aja, kok cuma salam saja. Akhirnya apa? Lama-kelamaan lebih. Akhirnya apa? Jatuh. Terjadilah yang terjadi. Alhamdulillah min. Makanya ada seorang salafus saleh, kalau saya tinggal di rumah sama nenek tua, nggak menarik sekalipun, saya takut jatuh dalam apa? Lubang ya, tak Yang itu. Kenapa? Setan itu pandai menghias. Banyak kasus. Direktur punya sekretaris yang nggak cantik-cantik amat, dibandingkan yang di rumah ya jauh sekali ya, jauh banget. Tapi karena tiap hari ngobrol, rasanya. sepertinya kok kalau diajak ngobrol kok nyambung. Di rumah nggak pernah nyambung. Ngobrolnya cuma baju, pakaian. Oh, kita putus. Akhirnya apa, dibanding-bandingkan lebih menarik ini. Akhirnya yang di rumah ditinggal, yang ini malah disita. Nah, untung ini bahasanya. Ya, jadi setan itu menunggu-nunggu. Setan itu selalu memata-matai kita. Nah, ada peluang ya. Lanjutkan. Setan terus ngompol-ngompolin. Yuzayyin. Ya. Dihias-hias. Dikasih motivasi. Semangati. Nanti dicocok-cocoki. Dibenar-benarkan. Aslinya nggak benar, jadi kelihatannya benar. Dibungkus ibarat bangkai, dikasih packing kado yang indah. Ya bangkai tetap bangkai, walaupun packingnya indah. Oke ya, jadi yang haram jangan sampai dilanggar, jangan sampai dilakukan, jangan sampai dikerjakan. Yang terakhir adalah al-mas'ul anha. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabahatsu anha. Nah, yang keempat ini adalah, jadi di selain yang tiga tadi ada yang disukut, yang didiamkan. Didiamkan artinya tidak dibahas oleh Allah, bukan karena Allah lupa, bukan, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita. Artinya apa? Kalau tidak diharamkan, tidak diwajibkan, tidak dikasih batasan, maka ya sudah. Fala tabhasu an, jangan dibahas, jangan ditanya. Artinya jangan dipersulit-sulit, sehingga kemudian akhirnya apa yang terjadi? Menyusahkan kita sendiri. Gitu ya. Misalnya kita ke masjid, harus pakai jubah. Dan kita saya ini wajib nggak pakai jubah? Enggak kan? Berarti ini tentang mubah, Ustaz? Berarti ini tentang mubah. Dalam ini hal yang sifatnya mubah. Boleh nggak pakai baju batik? Boleh. Ya contohnya. Boleh nggak pakai baju lurik-lurik? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak pakai kemeja? Boleh. Boleh nggak pakai apa lagi? Kaos? Boleh. Ya, pakai polos. Ya. Warna-warni boleh nggak? Hah? Boleh. Apa hubungannya? Sama ini boleh. Lambang. Pakai kaos merah boleh nggak? Boleh.
Ada. Ya artinya sesuatu yang mubah jangan dipersulit, jangan dibikin susah. Kalau sholat nggak pakai peci boleh nggak? Hah? Boleh. Kalau sholat pakai celana boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Pakai celana. Celana panjang. Pakai celana. Panjang. Sholat pakai celana. Nggak panjang. Ya, sholat lagi pakai celana. Oh. Oh. Nggak nyampe jokesnya. Hah? Iya, Nggak nyampe jokesnya. Kalau jauh Jokes bawa apa tuh? Bisikin. bapak ya. Ada orang kayak kenapa sholat pakai celana nggak boleh? Nanti malaikat bisa lihat dari bawah. Berapa urusannya malaikat dari bawah? Babi boleh makan kan? Dad? Hah? Boleh, babi boleh makan. Iya boleh maksudnya. Tinggal yang ngomong tuh orang Batak apa itu? Iya, Orang orang Batak Batak. mungkin maksudnya kita makan itu gitu kan? Oh, dibalik mas. Oke, Hmm. mungkin. Oke, intinya kalau yang mubah ya sudah, antum jangan dipelit-pelitkan gitu. Kalau tak aturan, Oh, nah. jangan terus sulit, jangan di dalam-dalamin. Pokoknya kalau mubah ya mubah. Tapi ingat, kalau mubah jangan juga berlebih. Gitu ya. Ya. Kalau mubah berlebihan malah jatuh ke dalam yang Oh. yang mubah kok dilebih-lebihkan, khawatir nanti jatuh kepada yang haram. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebih. Antum makan 3 piring boleh tidak? Boleh berlebihan. Boleh kalau gitu emang porsinya. Masa Ini? orang makan 3 Beliau? piring? Masa? Kurangin satu. Satu tadi porsi. Berlebihan dia di 10 saat. Ya. Kalau ya yang penting habis makan itu apa? Olahraga. Bakar kalau Nah, Bapak, jangan tidur. Tidur ada olahraga. Rajin. kenapa tuh menunjuk ke sini semua? Pelaku itu. Apa nih? Terdeteksi pelaku. Mana? Oke, jadi apapun kalau boleh berlebihan itu menjadi tidak boleh. Jangan dipersulit ya, jangan diubuk-ubuk, jangan diobok-obok yang mubah-mubah. Ya, sudah yang mubah lah, tanpa mempertanya, tanyakan. Udah, makan silakan, minum silakan. Yang penting tidak menyebabkan mudarat. Ada orang suka minum keratindai. Ini bukan karena mereka Mbak ya. Iya. Artinya yang ada itu. Karena iklannya kan strong, menguatkan. Bagi para pekerja kasar mungkin nggak masalah. Membakar kan dia. Iya. Artinya dia membakar adrenalin dia. Tapi kan dibarengi dengan kerja keras dia, keringat keluar, jadi penyakit-penyakitnya itu keluar. Tapi kalau santri minum kerating tiap hari, kerjanya duduk, ngapa, ngaji, kok minum itu? Dinding. Biar hafalannya kuat. Oh iya betul. Biar strong kan? Nggak boleh. Oke ya. Hah? Jangan tertarik yang kayak gitu-gitulah. Saya tuh sekarang minumnya yang minum putih aja. Setengah Ustaz, setengah jus. Ya mirip-mirip 11-12. Ya, dan yang rusak ginjal kita. Ya jangan sampai loh. 2 hari ini Bisa. ada anak muda meninggal Mana sih? nomor 36. 3. Iya. 3 dan 6. Masih muda. Dan ini Ustaz Asal ya, itu jantung. Barusan orang tetangga ya, masih tetangga. Pak Lili tahu nggak? Pak Lili bukan Pak Lili di sini bukan? Iya, Pak Lili yang di Paris. Jamaah tablik. Oh,
Loren. enggak tahu. Menikah tadi, umur 36. Anak beliau. Cuman sakitnya apa saya nggak tahu. Anaknya Pak. Anak, bukan Pak Dili ini, bukan. Pak Dili Pak Dili masih sehat. sama tablik. Anak saya cucunya. Bukan itu. Umur 36. Masa harum. Artinya apa? Anak muda sekarang rentan. Nah, Gara-gara makan tuh nggak karu-karuan. Tiap hari kacauan. makan. Ya, jadi mubah jangan salah. Oke. Semoga kita bisa menjaga tadi 4 hal tadi dalam agama kita, bertadayun kita. Kemudian kita bisa selamat dalam menjalankan amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfiruka li kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin ikut ya. Izin ikut Iya. pengajian ini. Siap. Ada fikih, ada hadis,